Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat belajarnya hari ini adik-adik. Di video kali ini kita akan membahas materi bumi dan tata surya IPA fase D kelas 7 kurikulum merdeka part 1. Sistem tata surya, 8 planet dalam tata surya. Tujuan pembelajaran di video kali ini yaitu memahami struktur tata surya, membedakan 8 planet dalam tata surya, dan memahami karakter unik dari setiap planet. Galaksi Bima Sakti atau Milky Way adalah galaksi spiral yang besar yang di dalamnya terdapat tata surya. Sistem tata surya, sistem yang terdiri dari matahari dan objek-objek langit yang terkait dengan gravitasi matahari, termasuk planet, satelit, asteroid, komet, dan meteoroid. Bumi adalah bagian dari sebuah sistem yang besar yang disebut tata surya. Dalam tata surya terdapat berbagai benda langit yang memiliki karakteristik tersendiri. Menurut NASA, Badan Penerbangan dan Antariksa Amerika Serikat, tata surya terdiri atas 8 planet, 5 planet kerdil, lebih dari 200 satelit, 995.369 asteroid, dan 3.679 komet. Setiap benda langit ini bergerak dengan orbit tertentu, terus-menerus bergerak. Oleh karena itu, mari berkenalan lebih lanjut dengan setiap anggota tata surya ini. 8 planet dalam tata surya. Planet adalah anggota utama tata surya. Semua planet bergerak. Gerakannya ada yang disebut revolusi dan ada yang disebut rotasi. Gerak revolusi adalah gerakan planet memutar matahari, sedangkan gerak rotasi adalah gerakan planet yang berputar pada sumbunya. Setiap planet mempunyai waktu bergerak dengan periode tertentu. Kalian bisa mengamati lintasan gerak planet yang mengitari matahari. Gerakan dalam lintasan itulah yang disebut dengan gerak revolusi. Adapun gerak rotasi dilakukan planet terhadap sumbu rotasinya. Sumbu rotasi planet nyaris tegak lurus dengan bidang lintasan atau bidang orbit planet tersebut. Para ilmuwan membagi planet-planet dalam tata surya ke dalam beberapa pengelompokan. Pengelompokan pertama menggunakan bumi sebagai pembatasnya. Pada pengelompokan ini ada 2 kelompok, yaitu planet inferior dan planet superior. Planet inferior adalah planet-planet yang letaknya di antara matahari dan bumi, yaitu Merkurius dan Venus. Adapun planet superior adalah planet-planet yang letaknya setelah bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan kedua adalah pengelompokan dengan menggunakan lintasan asteroid sebagai pembatasnya. Terbagi menjadi 2, ada planet dalam dan planet luar. Kelompok planet dalam merupakan planet-planet yang berada dalam orbit lintasan asteroid, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan kelompok planet luar berada di luar orbit lintasan asteroid, beranggotakan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Pengelompokan ketiga, meski dengan pembagian planet yang sama dengan pengelompokan kedua, dilakukan berdasarkan ukuran dan komposisi zat pembentuknya, yaitu planet terestrial dan planet Jovian. Berikut merupakan pembagian kelompok ketiga, yaitu kelompok planet berdasarkan lintasan asteroid sebagai pembatas, yaitu planet terestrial dan planet Jovian. Planet terestrial juga biasanya disebut planet kuno, ancient planet, merupakan planet-planet yang dapat diamati tanpa alat bantu dan terdiri atas batuan sebagai bahan penyusunnya, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars.
Sedangkan planet Jovian disebut juga planet raksasa gas, the gas giants, merupakan planet-planet besar yang tersusun dari gas, yaitu Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Untuk mengenal lebih jauh planet-planet anggota tata surya, kita akan menggunakan pengelompokan yang ketiga ini ya. Untuk planet terestrial yang pertama yaitu Merkurius. Planet terdekat dengan matahari ini bergerak cepat di lintasannya. Dinamai Merkurius sebab seperti nama dewa Romawi yang menjadi utusan para dewa yang gerakannya juga cepat. Tabel berikut berisi keterangan tentang fisik planet terkecil di tata surya ini. Oleh karena jaraknya yang sangat dekat dengan matahari, planet ini sulit untuk diamati secara mata telanjang. Merkurius dapat dilihat beberapa saat sebelum matahari terbit, waktu subuh, dan setelah matahari tenggelam, sehingga ia kadang juga disebut bintang fajar atau bintang malam. Banyak yang mengira Merkurius adalah planet terpanas dalam tata surya dengan alasan karena ialah yang paling dekat dengan matahari. Tetapi ternyata tidaklah demikian. Menurut kalian, bagaimana itu bisa terjadi? Jawabannya terletak pada keberadaan atmosfer yang menyelimuti planet. Seperti yang kalian ketahui, atmosfer adalah lapisan terluar planet. Setiap planet memiliki atmosfer dengan perbandingan bahan penyusun yang berbeda-beda. Perbandingan bahan penyusun ini yang akan mempengaruhi kemampuan atmosfer untuk memerangkap energi dari matahari. Energi yang diperangkap tersebut lalu dipantulkan ke permukaan planet. Semakin banyak energi yang terperangkap, semakin panas suhu permukaan planet tersebut. Nah, atmosfer Merkurius ini sangat tipis yang membuatnya sulit menahan energi yang diterima dari matahari, sehingga suhu permukaannya tidak sepanas yang diduga. Planet yang kedua yaitu Venus. Planet yang terletak di urutan kedua terdekat dari matahari ini merupakan planet terpanas di tata surya. Gerak rotasi Venus berlawanan arah dengan ketujuh planet lainnya. Ia berputar dari timur ke barat, dan gerakan ini disebut gerakan retrograde. Berikut merupakan tabel karakteristik umum dari planet Venus. Permukaan Venus sulit diamati dengan teleskop. Hal ini disebabkan tebalnya lapisan atmosfer yang menyeliputinya. Lapisan atmosfer yang tebal dengan kandungan karbon dioksida yang sangat tinggi yang menyebabkan suhu permukaan Venus terpanas di antara planet lainnya. Lapisan ini memerangkap energi dari matahari dan menyebarkannya ke seluruh permukaan planet. Venus merupakan planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa, tepatnya pada tahun 1962. Berbagai temuan didapatkan dari eksplorasi berbagai pesawat ruang angkasa setelah itu. Ilmuwan percaya pada satu waktu di masa lalu, air mengalir di planet ini. Meski demikian, mereka semua yakin tidak ada makhluk hidup seperti yang kita kenal dapat hidup di suhu ekstrim dan awan asam yang sangat pekat di Venus. Planet ketiga yaitu Bumi. Selamat datang di rumah kita. Bumi, tempat tinggal kita, merupakan planet di urutan ketiga dalam tata surya. Lapisan atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, dan berbagai gas lain dalam jumlah yang tepat menjadikan udara bumi sempurna untuk kita dan makhluk hidup lainnya. Lapisan atmosfer juga melindungi kita dari berbagai mara bahaya di luar sana, seperti meteoroid maupun energi matahari yang berlebihan. Nah, berikut merupakan karakteristik umum dari planet Bumi. Bumi memiliki satu satelit yang kita sebut bulan. Bulan bergerak mengelilingi bumi pada orbitnya. Kalian akan mengenal bulan lebih dalam pada bagian lain dari bab ini ya. Planet yang keempat yaitu planet Mars. Jika Venus adalah planet pertama yang berhasil dijelajahi pesawat ruang angkasa,
Mars merupakan planet yang paling banyak diselidiki para ilmuwan. Dari hasil penyelidikan tersebut, sehingga saat ini ilmuwan memutuskan bahwa sulit untuk bisa hidup di planet ini. Warna merah adalah ciri khas planet Mars. Karena warna merah inilah Mars kerap disebut sebagai planet berkarat. Dapatkah kalian menebak dari mana asal nama itu? Permukaan Mars kaya akan besi oksida. Besi yang teroksidasi kita sebut sebagai karat. Itulah sebabnya Mars disebut planet berkarat. Berikut merupakan tabel karakteristik umum dari planet Mars. Pembagian kedua yaitu planet Jovian. Planet pertama di planet Jovian yaitu ada Jupiter. Sampai hari ini, Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Ukurannya lebih dari 2 kali ke-7 planet disatukan. Jika dibandingkan dengan menganggap bumi seukuran buah anggur, maka planet Jupiter sebesar bola basket. Jupiter seperti juga planet lainnya, tidaklah ideal untuk kehidupan manusia. Meski demikian, ilmuwan menemukan bahwa beberapa satelit Jupiter memiliki lautan. Berikut merupakan tabel karakteristik umum dari planet Jupiter. Planet yang kedua yaitu planet Saturnus, disebut sebagai perhiasan tata surya. Memang Saturnus memiliki penampilan yang sangat menarik. Ukuran diameter setara dengan 9 buah bumi yang dijajarkan. Ini tidak termasuk dengan cincin-cincin yang mengelilinginya. Susunan cincin-cincinnya pun mengagumkan, dengan 7 cincin yang berjarak di antaranya, membuat visualisasi Saturnus lalu mengundang decak kagum. Berikut merupakan tabel karakteristik umum dari planet Saturnus. Yang ketiga yaitu planet Uranus. Saat pertama kali ditemukan melalui teleskop, Uranus sempat dianggap sebagai komet atau bintang. Cincin yang mengitarinya berjumlah 13 buah dengan gradasi warna dimulai dari yang paling gelap yang terletak di bagian dalam. Uranus berotasi seperti Venus dari barat ke timur, namun ia berotasi menyamping. Itu sebabnya Uranus disebut juga planet samping. Berikut merupakan tabel karakteristik umum planet Uranus. Yang keempat, Neptunus. Ini dia planet terjauh dari matahari, namanya Neptunus. Jaraknya dengan matahari 30 kali jaraknya matahari ke bumi. Penemuan Neptunus cukup unik jika dibandingkan dengan planet lainnya. Jika planet lain ditemukan dengan menggunakan teleskop, Neptunus ditemukan secara matematis terlebih dahulu, sebelum kemudian ada yang menelitinya. Neptunus memiliki 5 cincin utama dan 4 busur cincin yang tersusun dari gumpalan debu. Ilmuwan menduga terbentuknya cincin dan busur cincin ini disebabkan adanya gaya gravitasi dari satelit-satelit yang dimiliki oleh Neptunus. Berikut merupakan tabel umum karakteristik dari planet Neptunus. Sekian materi Bumi dan Tata Surya Part 1, Sistem dan Tata Surya, 8 planet dalam Tata Surya. Jangan lupa untuk klik tombol like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nantikan video selanjutnya, yaitu video Part 2, Benda Langit lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.